Assalamualaikum, salam sejahtera Sobat Indofarm ID. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya tetap sehat dan berbahagia dimanapun kalian berada. Kali ini Indofarm akan mengulas tentang cara petani Amerika Serikat menangani serbuan puluhan ribu kalkun liar. Kok bisa kalkun menjadi liar? Biar nggak penasaran, yuk kita simak terus videonya hanya di Indofarm ID. Kalkun liar adalah spesies ikonik Amerika yang telah menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat asli selama berabad-abad. Namun kini populasi kalkun telah kembali dalam jumlah yang sangat banyak dan telah berdampak serius pada kehidupan manusia. Saat ini diperkirakan ada hampir 6 juta kalkun liar yang ditemukan di Amerika Serikat. Kalkun liar sepanjang tahun bisa ditemukan di area pertanian dan peternakan, terutama saat musim tanam. Laporan tentang kerusakan pertanian akibat kalkun liar telah meningkat seiring dengan meningkatnya populasi kalkun. Laporan seringkali muncul selama musim tanam, ketika kalkun terlihat di ladang jagung, kedelai, sorghum, kacang tanah, melon, kacang-kacangan, dan kacang polong, serta tanaman biji-bijian dan sayuran kecil lainnya. Kalkun dapat menyebabkan kerusakan pada kebun buah, kebun anggur, dan tanaman khususnya yang diberikan plastik mulsa. Kalkun liar terkenal sebagai unggas yang produktif dan sangat adaptif. Mereka mampu bertahan hidup dengan cukup lama. Kalkun liar yang baru menetas bisa tumbuh dengan cepat dan meninggalkan sarangnya dalam waktu 12 hingga 24 jam setelah menetas. Pada saat ini mereka rentan terhadap serangan predator seperti hewan liar dan burung pemangsa. 2 minggu pertama adalah masa-masa yang rentan bagi anak kalkun. Setelah setengah tahun, angka kematian ini berkurang signifikan saat mereka tumbuh mendekati ukuran dewasa. Selama waktu ini, induk kalkun akan berusaha menyembunyikan anak-anaknya di lapisan bulu yang lebat agar tidak terdeteksi dan mengurangi resiko serangan predator. Sementara itu, kalkun seringkali menjadi agresif selama musim kawin, bahkan kadang-kadang menyerang dan bersikap agresif terhadap manusia. Di beberapa daerah, memberi makan kalkun liar dianggap ilegal, karena ketika mereka sudah terbiasa dengan manusia, mereka bisa menganggap manusia sebagai teman sebangsanya dan bisa menjadi sangat agresif. Ini berarti manusia akan lebih mudah diserang. Perilaku ini paling umum terjadi di musim gugur, ketika kalkun liar muda mulai bersaing dengan kalkun liar dewasa di kawanan. Kalkun sering bertengger di pohon di siang hari dan menghabiskan waktu malam di tanah. Tidak jarang, kalkun liar memiliki pohon favorit untuk bertengger yang dijadikan tempat kembali setiap malam. Seiring dengan berkembangnya populasi kalkun liar di daerah perkotaan dan pinggiran kota, konflik antara manusia dan kalkun juga semakin meningkat. Kalkun liar sering dijumpai berkeliaran di jalan, dan ini bukan hal yang aneh. Bukan cuma berdampak pada lingkungan, perilaku mereka juga membahayakan lalu lintas kendaraan. Perilaku ini bikin pengemudi jadi terganggu, menyebabkan keterlambatan, dan juga jadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pencarian mereka yang terus-menerus untuk menemukan sumber makanan bisa merusak taman dan halaman rumah warga. USDA atau Departemen Pertanian Amerika Serikat memperkirakan kerusakan tanaman pertanian di Wisconsin saja akibat kalkun liar dari tahun 2005 hingga 2016 sebesar $654.000 atau sekitar 10 miliar rupiah. Itu belum terhitung di daerah-daerah yang lain. Beberapa sumber pemerintah bilang bahwa invasi kalkun liar ini terjadi disebabkan oleh terlalu banyaknya populasi kalkun liar di alam liar. Mereka mampu bertelur 10 hingga 15 butir per kali bertelur. Ini membuat jumlah kalkun betina meningkat, yang meningkatkan resiko invasi dan mengganggu keseimbangan ekologi di daerah tersebut.
Untuk spesies yang bisa terbang seperti kalkun liar, pagar tidak bisa mencegah mereka merusak lingkungan. Tentu saja para petani tidak membiarkan situasi ini terus berlanjut. Mereka memilih untuk memburu dan membasmi kalkun-kalkun tersebut. Berburu adalah cara pengendalian yang paling efektif. Para pemburu bisa dengan mudah melacak jejak yang ditinggalkan oleh kalkun liar di tanah. Jejak-jejak ini membantu mempercepat pencarian. Di musim dingin, saat salju mulai turun, semuanya akan jadi lebih mudah untuk para pemburu. Kalkun liar bisa diburu selama 2 musim, yaitu di musim gugur dan musim semi. Mereka bisa diburu pakai senjata atau alat pemanah yang sesuai, tapi aturan lokal mungkin membatasi penggunaan alat-alat ini di daerah perkotaan dan pinggiran kota untuk menghindari bahaya. Kalkun palsu sering digunakan untuk menarik kalkun liar yang asli ke area tersebut. Yang perlu dilakukan hanyalah menunggu, mengarahkan dengan tepat ke sasaran, dan menjatuhkannya dengan 1 kali tembakan. Keheningan adalah kunci untuk berburu yang sukses. Para pemburu sangat hati-hati, mereka menyiapkan pakaian yang menyatu dengan alam untuk penyamaran. Saat target muncul, waktu tembakan dipilih dengan hati-hati untuk memastikan keberhasilan. Musim berburu kalkun liar di Amerika Serikat berlangsung dari April hingga akhir Mei. Beberapa petani tidak bisa fokus berburu karena semua orang terlalu sibuk untuk menanam. Makanya, sesi berburu di pagi hari seperti ini sering dilakukan. Kalkun liar hasil tangkapan kemudian akan dibawa pulang. Memasak kalkun liar setelah berburu adalah cara yang bagus untuk menikmati hasil dari berburu. Daging kalkun liar adalah sumber protein dan lemak sehat yang kaya akan vitamin dan mineral. Kalkun liar adalah hidangan yang luar biasa dari pengalaman berburu yang dramatis, dipadukan dengan rasa yang segar dan unik. Berburu dan memasak kalkun liar bukan hanya kegiatan yang menyenangkan, tapi juga bagian penting dari budaya kuliner Amerika Serikat. Invasi kalkun liar selama beberapa dekade terakhir diketahui memberikan dampak besar pada budaya dan kehidupan masyarakat. Alih-alih hidup dan bekerja seperti biasa, sekarang mereka harus menghadapi masalah kalkun liar yang mengganggu. Berburu dan kontrol populasi berperan penting dalam mengelola populasi kalkun liar, yang membantu mengurangi dampak negatif terhadap pertanian dan komunitas. Ini semua membantu menjaga keseimbangan dalam ekosistem. Nah, begitulah ulasan Indofarm ID tentang serbuan kalkun liar di Amerika Serikat. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan cara petani Amerika? Jangan lupa like dan subscribe, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.